Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 28 April 2025 dalam pekan kedua Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh memuji dan mengucap syukur kepadamu yang begitu baik. Kasih setiamu selalu baru setiap hari. Kami mohon ampun karena seringkali menganggap hal-hal baik yang terjadi adalah karena usaha kami sendiri. Kami sadar, bila kami tidak hidup bersamamu, kami akan tersesat. Bapa, mohon berikan kami kepekaan untuk dapat selalu merasakan dan mendengar suara Roh Kudus yang selalu ada bersama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai dengan 31. Setelah dilepaskan oleh Mahkamah Agama Yahudi, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Maka berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?
Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan memperolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murka-Nya. Ia mengejutkan mereka dalam kehangatan amarah-Nya. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan." Alleluia, alleluia, alleluia. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Lahir baru. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Nikodemus, seorang yang tergabung dalam kelompok Farisi dan juga salah seorang pemimpin agama Yahudi, datang pada malam hari. Kemungkinan ia tidak mau kedatangannya diketahui orang. Namun kita akui, ia adalah seorang yang berpikiran terbuka. Ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda seperti yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Tuhan Yesus memahami bahwa Nikodemus yang sudah melihat karya dan mujizatnya belum dapat sepenuhnya melihat dan percaya kepada Dia serta kerajaan Allah yang diwartakannya ke dunia. Tuhan Yesus menyatakan untuk dapat melihat kerajaan Allah, orang harus dilahirkan kembali. Nikodemus mengartikannya secara literal, masuk lagi ke dalam rahim ibu dan dilahirkan secara fisik. Tuhan Yesus menjelaskan lahir baru yang dari air dan roh. Ia menegaskan, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Karena Nikodemus yang adalah sudah sangat ahli kitab suci, harusnya memahami ada tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan 27. "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, serta melakukannya." Roh Kudus dapat mentransformasikan hidup seseorang secara total bagi yang dengan sepenuh hati menanggapinya. Hal ini terungkap pula dalam bacaan pertama. Petrus dan Yohanes yang baru dilepas dari penjara dan sidang mahkamah agama
karena mewartakan Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, menceritakan pengalaman mereka kepada teman-temannya. Mereka berdoa bersama, dan goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka tidak takut ditangkap dan disiksa. Setelah Yesus wafat, Nikodemus pada akhirnya datang saat hari masih terang dengan membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya, dan turut menguburkan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah betul-betul lahir baru seperti Nikodemus? Ketika kita dibaptis, kita pun menerima Roh Kudus yang membantu kita untuk bertumbuh dalam iman dan kekudusan sepanjang kita peka mendengar suaranya dan taat melakukan. Dunia menawarkan banyak hal menarik yang seringkali tidak kita butuhkan, yang dapat membuat kita menjadi manusia egois, dengan berusaha memuaskan keinginan diri atau mengatasnamakan demi kebahagiaan keluarga. Hal ini bertentangan dengan inti dari kerajaan Allah yang adalah kasih yang identik dengan memberi. Pada masa Paskah ini, mari kita perbaharui kembali hidup kita bersama dengan Roh Kudus, sehingga semakin banyak orang dapat melihat dan percaya kepada Tuhan Yesus melalui perkataan dan kesaksian hidup kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Engkau telah mengajarkan dan menunjukkan cara melihat dan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Engkau pun telah memberikan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan perintah dan kehendak-Mu. Kami sudah tidak lagi memiliki alasan tidak mampu, karena kami hanya butuh kemauan dan hati yang terbuka kepada bimbingan Roh Kudus-Mu. Semoga hidup kami dapat menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.